Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Budi Dadang Hikmatullah dari SMA Negeri 1 Cibinong, Kabupaten Cianjur. Kali ini saya akan melaporkan hasil pemecahan masalah pembelajaran dengan masalah kurangnya rasa percaya diri pada siswa. Baiklah, saya sampaikan dulu pendahuluannya bahwa dalam keseluruhan proses pendidikan di sekolah, berhasil tidaknya pencapaian tujuan pendidikan banyak bergantung kepada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai peserta didik. Dan selama proses pembelajaran berlangsung, masalah-masalah belajar akan selalu kita jumpai. Maka dari itu, agar aktivitas-aktivitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru dapat lebih terarah dan guru dapat memahami persoalan-persoalan belajar yang seringkali atau pada umumnya terjadi di kebanyakan siswa dalam berbagai bentuk aktivitas pembelajaran, maka akan lebih baik bila mana guru memiliki bekal pemahaman tentang masalah-masalah belajar. Salah satu masalah belajar yang saya temui dan usaha saya pecahkan yaitu rendahnya rasa percaya diri pada siswa dalam mengikuti pembelajaran yang saya jalankan. Apa sih yang dimaksud dengan rasa percaya diri? Rasa percaya diri adalah salah satu kondisi psikologis seseorang yang berpengaruh terhadap aktivitas fisik dan mental dalam proses pembelajaran. Rasa percaya diri umumnya muncul ketika seseorang akan melakukan atau terlibat dalam suatu aktivitas tertentu, di mana pikirannya terarah untuk mencapai sesuatu hasil yang diinginkan. Dari dimensi perkembangan, rasa percaya diri dapat tumbuh dengan sehat bila mana ada pengakuan dari lingkungan. Itulah sebabnya maka di dalam proses pendidikan dan pembelajaran, baik di lingkungan rumah tangga maupun di sekolah, orang tua ataupun guru hendaknya dapat menerapkan prinsip-prinsip pedagogis secara tepat terhadap anak didik. Mendidik dengan memberikan penghargaan dan pujian lebih baik daripada mendidik anak dengan cara cemoohan dan mencela. Langkah-langkah yang saya ambil dalam memecahkan masalah tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, melakukan identifikasi. Identifikasi adalah suatu kegiatan yang diarahkan untuk menemukan siswa yang mengalami kesulitan belajar, yaitu mencari informasi tentang siswa dengan cara melakukan A. Data dokumentasi hasil belajar siswa, dan siswa tersebut yang menjadi target memiliki nilai di bawah KKM. B. Menganalisis absensi siswa di dalam kelas, dan ternyata tingkat ketidakhadirannya cukup tinggi. C. Mengadakan wawancara dengan siswa, itu untuk menemui kesulitan dan ketidakpercaya dirinya ketika harus bertanya ataupun menjawab pertanyaan, bahkan ketika sedang ulangan. Yang keempat atau yang D, tes untuk memberi data tentang kesulitan belajar atau permasalahan yang sedang dihadapi. Tesnya ini dalam bentuk lisan dan tulisan. Langkah kedua yaitu melakukan diagnosis. Diagnosis adalah keputusan atau penentuan mengenai hasil dari pengelolaan data tentang siswa yang mengalami kesulitan belajar dan jenis kesulitan yang dialami siswa. Diagnosis ini dapat berupa hal-hal sebagai berikut. Pertama, keputusan mengenai hasil kesulitan belajar siswa. Dan hasilnya ternyata siswa merasa tidak percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Yang B, keputusan mengenai faktor-faktor yang menjadi sumber sebab-sebab kesulitan belajar. Dan ternyata faktor penyebabnya lebih kepada internal siswa tersebut. Langkah berikutnya adalah melakukan prognosis. Prognosis merujuk pada aktivitas penyusunan rencana atau program yang diharapkan dapat membantu mengatasi masalah kesulitan belajar.
Prognosis ini dapat berupa A. Bahan ajar atau materi yang diperlukan. Hal ini disesuaikan dengan bahasan yang sedang dipelajari. B. Metode yang digunakan. Dalam hal ini metode pembelajaran kolaboratif dan diskusi kelompok. C. Alat bantu belajar mengajar yang diperlukan. Salah satunya adalah proyektor. D. Waktu kegiatan pelaksanaan. Hal ini disesuaikan dengan jadwal pelajaran yang berlaku. Langkah berikutnya adalah melakukan terapi. Terapi di sini adalah pemberian bantuan kepada anak yang mengalami kesulitan belajar sesuai dengan program yang telah disusun pada tahap prognosis. Bentuk terapinya antara lain A. Bimbingan belajar kelompok, B. Bimbingan belajar individu, dan C. Pengajaran remedial. Langkah terakhir adalah melakukan tindak lanjut atau follow up. Tindak lanjut atau follow up adalah usaha untuk mengetahui keberhasilan bantuan yang telah diberikan kepada siswa dan tindak lanjutnya yang didasari hasil evaluasi terhadap tindakan yang dilakukan dalam upaya pemberian bimbingan. Dalam hal ini dilakukan atau diberikan kembali tes untuk melihat hasil belajar siswa yang memiliki masalah berupa rendahnya rasa percaya diri. Dan hasil yang diperoleh adalah adanya peningkatan rasa percaya diri pada siswa. Ini terbukti dari aktivitas dan diikuti dengan nilai ulangan yang meningkat dibandingkan dengan nilai-nilai sebelumnya. Demikian laporan masalah dalam pembelajaran serta pemecahannya. Mudah-mudahan bermanfaat, khususnya bagi saya, umumnya bagi rekan-rekan guru yang mungkin saja mengalami atau memiliki permasalahan yang sama. Sekian saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.